man kharaja li talib al-ilmi wa huwa fi sabilillah aw kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala aidan man ahabba an yusalla bi rizqihi wa yuftahu bi atharihi fal yasil rahimahu kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita bisa menghadiri salat maghrib secara berjamaah. Ini semata-mata adalah fadl dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya pribadi ini masih masa lebaran ya. Masa Idul Fitri. Saya mengucapkan taqabbal minna wa minkum, kemudian mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amal-amal puasa kita yang telah kita lakukan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini kita tambah meningkat lagi. Karena Syawal menurut bahasa itu artinya irtafa'a, artinya meningkat, ya, bukan menurun. Kadang-kadang kita ini habis amalan itu di Ramadan aja. Ramadan semangat, setelah Ramadan insyaallah ya, kembali seperti semula. Jangan. Ini meningkat. Karena kita sudah diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu dengan beberapa amalan-amalan. Sahur di sepertiga malam yang terakhir, qiyamul lail di malam, kemudian menjaga diri kita dari hal-hal yang bermaksiat. Nah, itu sebenarnya itu adalah latihan kita agar kita diamalkan setelah daripada bulan Ramadan. Nah, kita amalkan bagaimana apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan, diamalkan setelah daripada bulan Ramadan. Ya, tahajudnya. Kemudian kita juga mengamalkan menjaga lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama Allah SWT. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kali ini. Ya, insyaallah kajian ini kajian saya kajian kedua. Yang pertama kajian tafsir tematik. Jadi seminggu ini kajian tafsir tematik, kemudian minggu yang selanjutnya kajiannya adalah kitab namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di situ menceritakan tentang riwayat-riwayat nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kajiannya ini tafsir tentang ayat silaturahmi. Sebenarnya yang benar itu silaturahmi apa silaturahmi? Jadi kata orang ini silaturahmi apa silaturahmi? Kalau orang itu kadang saking cepatnya ngomong, ayo kita silaturahmi. Ya, tapi kalau pas kita pelan, kita silaturahmi. Kata-kata silaturahmi sama silaturahmi itu sama saja. Maknanya sama. Ya. Esensi atau intinya itu sama. Silah itu artinya menyambung. Ya. Menyambung dari hal yang terputus itu namanya silah. Contoh ada tali terputus disambung itu namanya silah. Kalau rahim itu apa? Rahim itu kata rahim yang ada di ibu itu rahim. Ya. Kenapa dinamakan silaturahmi atau silaturahim? Karena menyambung persaudaraan. Karena dinamakan silaturahmi. Yang mana dalam ayat Al-Quran yang surat Nisa, ya ayuhan nas, rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
tadi. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan dari kalian dari satu nyawa. Jadi kita ini diciptakan dari satu nyawa. Nabi Adam alaihissalam. Kalau ada orang yang mengatakan, maaf ya, apa namanya, mbah-mbahnya itu terang, itu keliru jelas. Ya, jelas keliru. Kenapa? Karena tidak ada bentuk kemiripan di dalam bentuk jasad dia, fisik dan juga akalnya kan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari satu nyawa. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam itu adalah zawjaha, Nabi Sayyidatul Hawa. Jadi ceritanya itu, namanya Nabi Adam itu di surga sendirian, namanya di surga sendirian ya. Kita orang laki-laki aja ditinggal istrinya seminggu aja udah kadang bersama ya. Yang kadang cuciannya numpuk lah, piringnya inilah dan sebagainya lah ya. Nah itu Nabi Adam alaihissalam itu pas apa namanya istirahat itu memikir, wah surga kok cuma ditempati saya ingin teman untuk saya hidup. Akhirnya ini beliau tidur bangun, tiba-tiba pinggirnya sudah ada seorang perempuan cantik, Sayyidatul Hawa. Maka langsung kaget, pinggir saya ada perempuan siapa? Maka mereka mengkabarkan itu adalah Sayyidatul Hawa. Terus gimana cara menghalalkannya saya? Sedangkan saya ini belum bisa menyentuh daripada perempuan itu. Nah, maka terus hubungannya gimana itu? Akhirnya dinikahkan. Dinikahkan. Kalau kita siapa walinya? Nah, itu yang bingung. Kalau kita walinya jelas ya. Kamar dan sebagainya. Nah, ini manusia pertama walinya siapa? Yang musyawarah orang. Itu saksinya adalah malaikat. Saksinya malaikat dua. Kemudian malaikat Israel itu jadi walinya daripada Sayyidatul Hawa. Maharnya apa? Maharnya ketika itu di dalam riwayat yaitu adalah membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh membaca sholawat itu maharnya. Akhirnya ketika jadi nikah itu merupakan syariat yang dulu zaman dunia ini belum diciptakan, itu sudah diciptakan oleh Allah SWT, itu nikah. Siapa? Nikahnya Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidatul Hawa. Dan Sayyidatul Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk kiri, ya, tulang rusuk kiri. Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahiyah alim kulikat min dhabihi aisat min qalbihi wa huwa na'im. Ketika Nabi Adam tidur, maka diambil tulang rusuk kirinya. Ketika beliau tidur, faistaiqadha fara'ahu wa'ajabatu. Ketika bangun kaget, tiba-tiba ada perempuan, wa anisa ilaiha wa anisan ilaihi. Maka Nabi Adam pun senang, Sayyidatul Hawa pun senang karena punya teman sebenarnya. Tapi punya syarat. Syaratnya adalah la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekati daripada buah khuldi ini. Ya. Kalau kamu sampai makan buah khuldi ini, nanti akan terjadi suatu. Ya. Tapi akhirnya juga, nah setan mudah akhirnya makan daripada buah
Cuma itu tidak dianggap dosa. Ya, Nabi Adam itu tidak dianggap dosa. Itu tetap apa namanya dikatakan bukan karena ketentuan itu dosa tapi itu hanya sebatas kalau di dalam itu hasanatul afrod sayyatul muqarrabin. Kesalahan yang dilakukan itu tidak dianggap dosa, cuma hanya melanggar. Itu adalah penciptaan Sayyidatul Hawa. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang kiri, ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau Nabi Adam diciptakan khalaqahu min turab, diciptakan dari debu. Ya, diciptakan dari debu. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu dalam kitab Jami' Shaghir ada yang debu dari mana? Palestina, ada yang debu dari Irak. Dipilih debu yang paling bagus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kun fayakun langsung jadi. Biwali abdin malakum, dengan tanpa ayah dan ibu. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia yang mana tanpa ayah tapi ada ibunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diciptakan tanpa ayah tapi ada ibunya, Sayyidatul Maryam alaihissalam. Ya. Sayyidatul Maryam itu ketika itu dia hamil melahirkan, itu Nabi Isa adalah manusia yang dilahirkan ibu tanpa ayah. Itu kuasa bagi Allah SWT yang seperti itu, sangat kuasa sekali. Kemudian ketika Sayyidatul Hawa itu hamil, maka mengeluarkan dua anak yang kembar. Ya. Setiap lahir itu mengeluarkan dua anak yang kembar. Yang pertama itu adalah namanya, ada yang mengatakan Sayyidatul Hawa itu punya anak sekitar 40. Ada yang mengatakan 200. Jadi laki perempuan berpasangan seperti itu. Yang laki-lakinya namanya Qabil dan siapa? Habil. Ya, Qabil yang mana ketika itu Habil ini punya kembaran perempuan namanya Laiza. Kalau Qabil punya kembaran namanya Iklimah. Yang kemudian ketika itu terjadi daripada sesuatu adalah pembunuhannya daripada antara Habil dan Qabil. Maka dari Sayyidatul Hawa itu adalah dilahirkan, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 200, ayat berkembang sampai manusia yang sekarang ada di muka bumi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang mana kalian tasaaluna bihi wal arham. Kalian minta kepada Allah wal arham, dan kalian hendaklah takut kepada memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi ini sangat memberikan pengaruh. Ya, dulu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada bala besar, kemudian doa nggak makbul, doa lagi nggak makbul. Maka dilaporkan sama Allah SWT. Ya Allah, saya ini biasanya kalau doa langsung nggak kabulkan. Tapi kenapa sekarang ini kalau doa nggak dikabulkan? Maka Allah SWT, sebelum kamu berdoa
Nah, sebab itu akhirnya tertunda daripada doa. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna tasaqat ummati saqatan min ainillah." Kalau ada satu muslim dengan muslim yang lain saling mencaci, maka saqatan min ainillah, akan terjatuh dari pandangan Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah SWT. Nah, sekarang umat Islam juga berubah, akhirnya apa? Menyebabkan doa akhirnya tidak dikabulkan Allah SWT. Kenapa dalam hadis Nabi, "Wallahu fi auni 'abdi maka 'abdu fi auni akhi." Manusia itu akan di dalam pertolongan Allah selagi dia itu menolong kepada hambanya. Kalau kita menolong kepada hamba yang lain, maka akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis-hadis yang menerangkan tentang penciptaan daripada Hawa ini, ada yang memberikan penafsiran bahwasanya kenapa Sayyidatul Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Tulang rusuk yang kiri itu karena tulang rusuk yang paling lemah. Maka wanita dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa innal mar'a khuliqa min dha'in fa in awa'inna a'raj shay'in dhatin 'ala." Fa idza taqi mau kasarta wa ittaqul tazal wa'waj al-tawsul mastausu bihisan. Jadi tulang rusuk itu diciptakan kalau kamu terlalu keras maka akan pecah. Tapi kalau kamu biarkan maka akan bengkok. Maksudnya gimana? Wanita itu kalau kita keras kepada wanita maka dia akan pecah gimana? Maksudnya cepat terkena. Tapi kalau kita biarkan dia tidak dibina maka akan bengkok, akan cepat terkena daripada suasananya atau keadaan. Ya, itu maksudnya seperti itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, maka dikatakan khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mana sebaik-baik terhadap istrinya. Ya, memberi wasiat yang baik. Itu adalah wasiat dalam hadis ini memberikan tanda wasiat kita agar memberikan wasiat kepada wanita itu adalah dengan lemah lembut, dengan bil hikmah. Ya, dengan bil hikmah. Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya man ahabba ayyushabahu fi athari wa yushabahu fi rizqi wa yushabahu fi athari falyasil rahmah. Kalau kalian ingin rizkinya diberkahi oleh Allah, rizkinya diluangkan, kemudian dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahmah, maka sambung silaturahmi. Nah, ini penting, menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu ada 3 hak. Yang pertama hak qarabah, hak kerabat, yaitu yang satu mahram dengan kita, kakak, adik, ayah, ibu, dan sebagainya. Kemudian ada namanya hakun lil aqarib, hak kerabat yang jauh. Ya, dia masih bukan mahram kita, tapi masih ada hubungan dengan apa? Dengan saudara-saudara ayah-ayah kita. Yang ketiga adalah hakul jiwa, berbuat silaturahmi kepada hak tetangga. Jadi ada 3 ini. Ada yang satu mahram kita, ada yang kerabat, ada yang gimana tetangga. Tetangga itu adalah 3 hak. Ya. Menjaga silaturahmi terhadap 3. Ada yang mengatakan kalau tetangga itu 40 rumah kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu hak. Itu hak daripada menjaga kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga bersama orang awal, orang yang memutuskan tali silaturahmi, memutuskan daripada tali silaturahmi. Nah, kemudian kalau kita ini lebaran ini, kalau kita lebaran Idul Fitri ini, apakah silaturahmi ini apa yang diucapkan? Kadang orang itu kan kalau lebaran itu apa yang diucapkan? Sebenarnya kalau masalah minta
tiap hari ada yang sama seperti itu. Ya. Bahkan dikatakan Imam Dzun al-Misri itu kalau tiap mau tidur maka dia itu meneliti ucapannya. Dalam sehari ini saya ucapin kira-kira ada gak yang menyakiti terhadap orang lain. Kalau dia pernah mengucapkan sesuatu yang menyakiti terhadap orang lain, paginya dia minta maaf. Dan seperti itu. Jadi minta maaf itu bukan berarti hanya pas lebaran saja. Wah, kalau itu pas selain lebaran saya tak ngomong jelek apa-apa, nanti lebaran juga minta maaf kan gitu. Bukan seperti itu ya. Karena ada yang berhubungan seperti itu, tidak seperti itu. Nah, lalu yang diucapkan ketika kita ini di lebaran itu apa? Yang di lebaran itu adalah lafaznya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doanya. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu pulang dari Idul Fitri, maka beliau bertemu dengan para sahabatnya, kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Aslinya jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian Allah bacakannya minal aidin wal faizin, semoga Allah menjadikan kita dari orang yang aidin itu orang yang kembali, ya. Faizin itu orang yang beruntung. Kemudian mohon maaf lahir batin, itu sebenarnya tambahan lafaz. Cuma kalau ucapannya sebenarnya terserah, ya. Terserah. Cuma yang dilakukan oleh para sahabat itu lafaznya yaitu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Lafaznya itu. Adapun lafaz minal aidin wal faizin itu tambahan ketika zaman daripada khulafaur rasyidin. Nah, kalau tambahan mohon maaf lahir batin itu tambahan orang Indonesia. Ya. Sebenarnya mohon maaf lahir batin itu bukan berarti arti daripada minal aidin wal faizin. Beda maknanya. Aidin itu orang yang kembali, faizin itu artinya orang yang beruntung. Nah, mohon maaf itu sudah lafaz tersendiri. Ya. Lalu yang ya, kalau orang taqabbalallahu minna minkum, ya seharusnya sudah jawab taqabbalallahu minna ya karim. Itu boleh seperti itu. Atau menjawab lagi taqabbalallahu minna wa minkum juga. Itu juga boleh. Yaitu adalah tahniah. Tahniah itu apa tahniah? Tahniah itu adalah ucapan selamat. Tapi terserah untuk mengucapkan selamat juga terserah. Ibnu Hajar mengatakan kalau mau mengucapkan selamat juga terserah. Yang penting mengucapkan baik. Ya, namanya apa? Selamat ya. Sebelum fitrinya, semoga dikasih panjang umur hari ini didoakan. Ini nggak masalah itu. Ya, tahniah ucapan seperti itu nggak masalah. Cuman yang mana dilakukan oleh sahabat itu adalah mengucapkan yaitu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kira-kira sudah apa belum Pak ya? Ya, kalau di sini gimana adanya? Tinggal salaman gitu aja ya. Maaf lahir batin gitu. Tapi apakah maaf lahir batin itu bisa menggugurkan hutang? Yang maaf lahir batin, Pak saya maaf lahir batin ya. Ya, alhamdulillah saya sudah dapat maaf. Kemarin saya ambil barang dia sudah maafin
yang dua ini saya minta ikhlasnya. Oh nggak bisa, kamu harus bayar. Kalau bayar tunanya berapa? Sekian. Nah, itu cara taubatnya. Ayo Pak Ustaz, kadang-kadang orang yang jual sudah nggak ada. Kan gitu kan? Makanya kita contoh ya, ini karena ya, hak adab. Contoh kita umpamanya beli apa ya, makanan ringan, jajan keliling. Waktu SMA itu sering kita ambil lebih, ya. Kalau bakso umpamanya jatah 1.000 dapat 5 butir, ini 7 berarti 2. Tahu-tahu pas kita taubat, ternyata saya hitung itu banyak juga ya. Kalau itu bisa 300.000. Saya korupsi. Tapi nyari orangnya nggak ada. Itu betul-betul itu nggak ada lagi orang yang jual di mana. Ternyata meninggal. Nah, gimana kita taubatnya ini? Gimana caranya ini? Ulama Ghazali mengatakan cara taubatnya sedekah uang itu di suatu masalihul muslimin, kemaslahatan orang muslim. Contoh masjid, anak yatim, yatim piatu, orang-orang dhaif, orang-orang miskin. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu. Kecuali di situ ada ahli warisnya. Ada ahli warisnya, tahu nggak? Oh, di si bulan itu punya anak itu, yang dulu sering jualan ini punya anak. Saya ini Pak, saya dulu saya sering korupsi sama ketika bapak nanti jualan ini saya sering ambil ini uangnya untuk tanda ikhlasnya ya, dikasihkan kepada ahli waris. Itu caranya seperti itu ya. Jadi bukan berarti orang mengatakan mohon maaf lahir batin itu semuanya hak adab, enggak. Ya, itu hanya permintaan maaf. Adapun hak adab harus diterapkan. Itu adalah ketika di bulan Syawal. Terus kalau di bulan selain itu boleh nggak? Ya boleh saja. Minta maaf itu boleh saja. Ya. Cuman momen yang paling utama adalah di bulan Syawal. Kenapa di bulan Syawal itu dikatakan oleh para ulama? Kenapa ucapan-ucapan itu muncul di bulan Syawal? Karena dikatakan Idul Fitri, kembali fitrah. Fitrah itu dalam bahasa artinya fitrah itu artinya bersih. Ya, fitrah itu bersih, murni. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa inna abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yunajisani. Tapi yang membuat Nasrani, Majusi, ataukah Kristen dan sebagainya itu orang tuanya. Fitrah itu artinya bersih. Kemudian untuk silaturahmi ini hak-haknya apa? Haknya kita kepada orang lain itu apa? Yang pertama yaitu adalah ifsya'us salam. Ya ayuhan nas, ifsya'us salam, afsyu salam, sebarkan salam. Tanda-tanda hari kiamat itu adalah tidak menyebarkan salam atau antusalim ala arafah wa man la ta'rif. Sebenarnya kita salah pada orang yang kita kenal atau enggak yang kita kenal. Yang kenal tidak kita salah. Tapi kalau kita tanda dari kiamat itu adalah orang salah pada orang yang kenal saja. Nah, kita salah di jalan itu salah. Ya, karena lafaz salam itu adalah mengandung daripada apa namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia didoakan itu bukan doa itu bukan untuk dunia saja, tapi itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selamat pagi, selamat sore itu selamat sore belum tentu pagi itu selamat. Ya. Selamat pagi, sore belum tentu selamat. Tapi kalau assalamualaikum itu sudah mencakup dunia dan akhiratnya. Gitu. Yang paling utama kalau salam itu apa? Yaitu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang paling utama. Salam yang paling utama itu. Ya. Tapi assalamualaikum terlalu cepat bukan bagus. Ya. Assalamualaikum itu yang paling penting. Ya. Terus kalau orang
assalamualaikum atau alaikum gitu. Gak boleh assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu satu lafaz yang itu mengandung doa. Ya. Kita boleh mendoakan kepada orang kafir itu adalah apa? Orang yang mana orang yang kita doakan itu adalah ketika hidayah. Contoh, ada orang kafir kita boleh doakan hidayah, tapi kalau doakan akhirat nggak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan engkau salati orang yang mana mati selama-lamanya, artinya mendoakan. Jadi haknya itu adalah ifsa'u salam. Kemudian waqat imu ta'am, memberi makan pada tetangga kita, ya itu imu ta'am. Wasilul arham, dan menyambung silaturahmi. Wassallu billahi wan nasu yataqulu jannata bisa. Jadi amalan silaturahmi ini bisa mendatangkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendatangkan saya ini cepat masuk surga? Maka Nabi mengatakan, oh kamu telah bertanya sesuatu yang bagus. Maka Nabi menjawab, kalau kamu ingin cepat masuk surga, maka itu adalah kamu memberikan ampun kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Ya, karena katakan saya ini, kata Rasulullah, saya ini adalah manusia yang paling banyak dicoba, tapi saya selalu mengampuni, ya, selalu mengampuni. Maka ketika itu sahabat itu akhirnya benar. Ketika satu malam itu, maka Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah sahabat itu. Maka benar, ketika sampai rumah, maka sahabat yang lain ini kaget. Nah, ini orang ini kok katanya ahli surga, saya ingin tahu amalannya. Maka ada salah sahabat meneliti sampai di rumahnya, dilihat sholatnya juga gak lama-lama, baca Qurannya juga gak lama-lama. Ya. Nah, ketika itu dia lihat lagi hari berikutnya, sama baca Qurannya gak lama, sholatnya juga lama. Maka sahabat ini yang meneliti tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kau mengatakan dia itu ahli surga, padahal dia tahajudnya juga biasa saja, baca Qurannya juga gak banyak, wiridnya juga gak banyak. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia itu punya amalan yang ketika dia sebelum tidur, maka dia mengampuni semua orang yang telah berbuat buruk kepada dia. Nah, ini penting, itu amalan ahli surga, amalan daripada ahli surga. Karena kadang-kadang kita ini dalam sehari amalan ini, kadang-kadang kita ini disakiti, dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man kadzamal ghaidha wa istata'a faqata'a ala qadami al-sirat. Barang siapa yang dia itu dicaci, dimaki, ya, kemudian disakiti, dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tahan, maka Allah SWT akan tetapkan langkahnya di siratnya Allah SWT, sehingga dia akan dimasukkan surga oleh Allah SWT. Ini amalannya sepele, cuma memaafkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Cuma berat ya, ya berat ya. Ya berat, amalan ini memang berat. Ringan tapi beratnya gimana? Kita memaafkan pada orang yang berbuat kepada kita. Berat. Kebanyakan orang itu kan membalas. Kebanyakan orang itu kan apa? Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di sini diterangkan bahwa nilai daripada silaturahmi itu laisal wasil
dinamakan benar-benar silaturahmi itu adalah menyambung tali silaturahmi yang sudah putus. Kalau orang itu sudah silaturahmi ke kita, berbuat baik ke kita, itu namanya adalah balas jasa, imbal balik. Ada orang berbuat baik pada kita, sudah nyambung silaturahmi sama kita, berbuat baik ke kita berbuat itu namanya adalah al-ihsanu bil ihsan, sesuatu yang baik dengan yang baik. Tapi kalau namanya silaturahmi yang hakikatnya yang dikehendaki dalam hadis Nabi itu adalah apa? Yang hakikatnya yang paling utama itu apa? Orang dia memutus silaturahmi kepada kita, tetapi kita selalu menyambungnya. Itu adalah orang yang paling baik. Dalam hadis Nabi itu seperti itu. Momennya dia orang berbuat kepada kita itu wajar ya. Ada orang berbuat saling ngasih kita, ramah sama kita berbuat sama dia, itu wajar. Tapi yang namanya menyambung silaturahmi itu adalah orang dia berbuat buruk sama kita, memutus silaturahmi sama kita, tapi kita terus menyambungnya. Itu adalah orang yang mendapatkan dinamakan dengan adalah al-wasil, orang yang memutus silaturahmi. Kemudian juga disarankan lagi adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang mana pernah berbuat baik kepada ayah kita. Contoh ya, itu penting ya. Dikatakan al-wasil alladzi wasalahu dabi. Orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang mana menyambung silaturahmi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada ayah kita. Contoh, ayah kita dulu sering pokoknya kepada sebelah. Walaupun kita nggak tahu, tapi ayah kita sering ke situ dan memang baik ya, kita silaturahmi ke situ. Ya, kadang-kadang kita ini anak muda sekarang ini, masya Allah ya. Kalau lebaran yang silaturahmi bukan ayah ibu
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika fi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau ada seorang memerintahkan kepada kemaksiatan tidak boleh taat. Ya, tapi kalau ada orang tuanya itu masih kafir, ya itu kita silaturahmi. Ya, kita datang ya, biasa ya. Cuman tidak etikodiah tidak ya. Sudah, itu adalah urusan daripada nanti di akhiratnya Allah Subhanahu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu selalu meneliti atau selalu mengawasi daripada gerak-gerik kalian. Ya, ini adalah ihsan. Yang bagaimana ketika kita ingin menyambung silaturahmi itu hanya karena Allah, bukan karena dunia. Kebanyakan orang itu menyambung silaturahmi karena dunia. Dia orang punya harta, ya, nah itu memang naluri ya. Maka itu dikatakan bahwasanya dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ziarah, maka ditanya, kamu ziarah tujuannya apa? Ya, apakah karena dunia kamu harapkan, apakah karena sesuatu yang kamu harapkan? Maka orang itu mengatakan tidak. Saya ziarah kepada seorang itu karena Allah. Saya cinta kepada orang itu karena Allah. Maka dikatakan sesungguhnya Allah telah dibarengi dengan malaikat 70 malaikat ketika berziarah. Jadi orang silaturahmi itu dia ketika lebaran dari satu rumah menuju rumah lain ya. Ketika itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dari satu rumah ke rumah lain dibarengi dengan 70 malaikat yang akan mendoakan maghfirah kepada kita. Baik sekali ya. Dan itu merupakan ciri-ciri iman. Ciri-ciri sempurnanya iman, man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala iman. Orang yang cinta karena Allah, orang yang benci karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya imannya adalah iman yang sempurna. Tanda sempurna iman yaitu adalah dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan tentang silaturahmi? Masih masalah lebaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita baik. Waktu kita baik dengan orang tua dia, tiba-tiba dia tidak ada mau, misalnya kita minta saya ada atau siapa yang minta tolong. Tiba-tiba kita tidak tolong, atau kita tolong dia lupa lagi. Bagaimana itu? Kita kenal dengan orang tuanya, kita kenal dengan dia, kita tolong, sudah kita tolong dia tidak kenal lagi dengan kita. Apakah kita dan dosa juga? Apakah orang itu dan dosa? Terima kasih. Kalau kita sudah menyambung silaturahmi terhadap orang itu, kemudian dia itu, maka sudah kita tidak mendapatkan dosa. Ya, karena dinamakan al-kafir. Kalau al-wasil, kita sudah mengatakan al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi. Nah, itu merupakan tanggungan orang yang memutus daripada silaturahmi kepada dia. Kalau kita tidak, ya. Karena orang silaturahmi itu tetap ada di situ beberapa faktor, mungkin karena beda derajat atau gimana, kadang seperti itu ya. Satu tinggi, yang satu atau padahal di dalam ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia kalian adalah orang yang paling takwa. Ya, bukan karena kulitnya, bukan karena dia, enggak, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.